Oke, kita lanjut ke episode 2. Kemarin episode 1-nya sudah lumayan panjang ya. Dan memang tidak bisa selesai di satu episode saja karena kita harus bagi-bagi biar saya juga irit waktu syutingnya. Dan sekarang kita masuk ke episode 2 dan ini episode 2 dan episode terakhir buat kasusnya pembunuhan Watts ya. Jadi kalian tetap harus ikutin, harus nonton. Teman saya tetap yang kayak kemarin, Mbak kreatif, Mbak Talita. Ikutin ya guys. Tapi memang sebelum dia ngaku itu, sehari sebelumnya FBI itu sempat ngecek ininya, maps mobilnya, maps yang GPS ya? GPS mobilnya. GPS mobil. Terus itu ada tuh rutenya dia ke tempat kerjaannya dia yang di tangki minyak itu. Terus mereka ketemu tuh spray apa segala yang matching sama yang di rumahnya yang sama sarung bantalnya gitu. Itu udah ada kan sama sampel rambut sebenarnya, walaupun dia nggak ngaku sebenarnya udah ketahuan gitu kan. Akhirnya udahlah dia kasih tahu tempatnya di sana. Dia ngubur si Shannon tuh dangkal banget, nggak dalam gitu loh, cuma gali seadanya dan gitu. yang sedihnya tuh Shannon itu kan lagi ngandung tuh. Iya. Dah itu tuh dia kayak si Shannon tuh jadi ada yang namanya fenomena bird coffin. Bird coffin yang keluar bayinya dari perut. Gara-gara gas. Jadi gas di perut itu ngedorong si bayinya itu keluar. Dan itu tuh sedih banget. Aduh ya ampun. Dan dia ngegali gitu aja, ditaruh gitu aja loh bininya. Makanya kayak aduh ya ampun. Dia bisa ngebunuh tapi nggak bisa gali lubang tuh kan kayak kenapa dia nggak kepikiran sih kayak apa gua minta tukang gali lubang aja ya? Ketahuan dong. Oh iya ketahuan pajak ketahuan langsung. Nah, maksudnya dia berarti nggak bertenaga banget nih laki-laki gitu loh, kayak cuman kayak kakek dasar. Udah terus si anaknya dong ditaruh di dalam tangki oli apa sih katanya, oli segar apa oli mentah dia gitu. Kayak tau gak sih tangki oli itu kan diameter atasnya itu kecil dan itu kan apa sih si anaknya kan lengannya sempat lecet. Itu yang si Bella. Iya, yang Bella itu beneran dikekep jadi kayak ada lecet-lecet gitu. Dan yang lebih sedihnya itu mereka tuh ditemukan sama polisi dengan keadaan tuh tengkorak sama badannya itu udah misah gitu loh, kayak kulit dagingnya itu tuh misah gara-gara kena minyak. Ya ampun, anak kecil loh. Pernah nggak sih zaman kecil lu main bola bekel terus lu rendam di minyak tanah kan nanti dia mekar. Jadi ngembang. Iya kan, itu kan anak-anak kan kayak lu nggak main bola bekel ya? Main dong. Oh main kan, ya kayak gitu. Jadi anak-anak itu kayak gituin, dia mekar sih sebenarnya tadinya, cuman karena dia kulitnya anak-anak, jadi dia lepas dari badannya gitu. Dan itu 20 cm, gue bayangin dia masukinnya maksa. Kalau yang sisi itu sih masuk sih. Karena dia 3 tahun. Karena masih kecil. Tapi kalau selamanya Bella itu kan udah gede gitu. Jadi dipaksa gitu loh masuknya. Dan itu memang ada bekas-bekas lecet dan ada bekas perlawanan di mulutnya. Kayak dia tuh ngegigit lidahnya. Itu katanya itu perlawanan. Berarti anak itu sempat ngelawan gitu. Nah, udah itu akhirnya udah ketahuan di mana tempatnya gitu-gitu. Dan ini yang bikin aku kesel. Tahu nggak, ternyata dia itu punya selingkuhan. Bangsat nggak? Dia tuh selingkuh. Ini laki-laki udah selingkuh, membunuh istrinya, nggak punya tenaga pula buat gali kubur. Lu ngapain selingkuh kalau mamanya kayak gitu loh, nggak mau selingkuh lah. Lu gali kubur aja nggak kuat, mau punya istri 2. Aduh, gali kubur aja lu dangkal gitu kan. Ya ternyata dia selingkuh. Dan aku ada sempat baca itu di artikel yang bilang pas investigasi yang hari keberapa gitu, dia tuh sempat cerita bilang si Shannon ini selingkuh. Dia bilang dia mencurigai si Shannon itu selingkuh. Dan bisa orang tuh gitu kalau udah salah pasti nuduhnya orang lain. Salah tuh pasti kayak gitu tuh, main kucing-kucingan, ngelempar kesalahan gitu. Lah, bikin kesel. Dan ternyata dia tuh selingkuh sama teman sekerjanya. Namanya juga Nicole. Ya Allah, Nicole. Tapi bukan Nicole yang tadi ya, bukan Nicole beda yang beda bukan Pok Nicole yang temennya Shannon ya. Pok Nicole itu anaknya udah gede, udah SMA itu gitu. Emang manusia. Kalau ini tuh selingkuhannya tuh ya biasalah, baru naik badan gitu kayak. Gadis-gadis itulah pelakor yang cari omongan. Namanya Nicole Kessinger. Kessinger. Gue lagi nyari namanya. Gue saking gue kesel. Tapi cantik sih, aku lihat di Netflix cantik sih. Tapi muka-muka ambisius, tau gak sih? Perempuan-perempuan yang penuh ambisi, yang kayak
wah itu mah kalau dia ada turunan darah Inggrisnya, dia bisa jadi Ratu Inggris, tau gak sih? Dia kayak, iya ambisinya tuh kayak, ini Iya bener. kelihatan. Urat-urat ambisinya tuh ada gitu, kayak pengen. Nah itu si Nicole itu, ternyata dia selingkuh. Si Nicole ini sempat dipanggil juga, diinvestigasi gitu-gitu. Dan berubah-ubah jawabannya dia. Awalnya dia bilang, dia nggak tahu kalau si Chris ini udah beristri. Macam. Terus ternyata dia bilang dia pikir mereka udah cerai, nah gitu kan udah bohong. Tapi nih ya, ini maksudnya jadi konspirasi sih kalau kayak gini kalau gue ngomong ini. Kan jadi kita juga ini masih termasuk paketnya konspirasi. Iya. Cuman bedanya ini crime aja. Iya, crime and chill ya. Iya. Cuman pas dicek sama polisi katanya dia tuh sempat ada pencarian Google-nya dia. Itu tuh dia nyari namanya Shannon. Di Facebook juga dia nyari, tapi itu jauh sebelum dia berpacaran sama si Chris. Makanya itu sampai sekarang kan masih dituntut, katanya mereka jangan cuman Chris dong yang dipenjara, yang tapi dihukum. si Nicole juga harus dihukum karena kemungkinan dia yang merencanakan pembunuhan itu. Karena ya itu polisi bisa nemu kok dia nyari Shannon sebelum dia pacaran gitu loh. Dan dia sempat nyari harga jual buku. Jadi dulu tuh pernah ada kasus. Itu tuh tadi. karena pernah ada kasus selingkuhan gitu, suaminya ngebunuh istrinya, terus selingkuhannya ini bikin buku dan laku. Terus dia nyari dong harga jual buku itu sampai dia dapat keuntungan berapa. Itu kemungkinan besar dia tuh ini kan cuma konspirasinya aja. Iya. Sekali lagi konspirasi. Iya, jadi kemungkinan besar ya. Iya sih, kemungkinan dia emang udah masuk ke keluarga itu, memang ngerencanain kayak udah ngancurin, ngomong terus ke Chris gini, lu kalau semuanya sayang sama gue ya, lu bikin tuh scene lu ngebunuh tuh bunuh aja deh keluarga lo, kan ntar bakalan jadi sama gue. Terus habis gitu gue jualan buku, ntar kalau semuanya kaya kita hidupnya bahagia kayak gitu. Anjir lah, aduh. Dan emang mereka udah punya percakapan ke arah sana, kayak bakalan nikah, terus dia juga udah ini kok nyari-nyari kan buat honeymoon gaun itu kan. Gaun pengantin. Terus si Chris juga udah nyari tempat liburan. Lu ngapain sih jadi selingkuhan? Beneran deh, gue pengen nanya deh, ngapain sih lu jadi selingkuhan gitu loh? Kayak aduh ya. Kalau lu gimana pendapat tuh kalau lihat orang kayak gitu, pelakor yang gangguin rumah tangga orang? Kalau gue tuh yang gue salin selalu pelakornya sih. Kalau menurut gue tuh kayak gue kan akhir-akhir ini nonton The Crown tuh yang season 4. Nah itu kan ngomongin soal Princess Diana, terus Pangeran Charles sama Camilla kan. Yang sebenarnya adalah Princess Charles lagi anjir. Pangeran kayak cewek sih. Habis gue kesel banget deh. Pangeran Charles ini sebenarnya sama Camilla ini masih ada rasa. Camilla juga masih ada rasa. Terus for some reason dia akhirnya nikah sama Lady Diana, terus abis gitu, tapi mereka masih punya hubungan. Maksud gue gini loh, kalau semamanya lu sayang sama orang lain, ya mendingan lu sama orang itu, gak usah bawa-bawa orang lain di hubungan lu gitu, buat apa gitu loh. Kalau itu kan karena kerajaan, jadi dia agak susah memilih cintanya kan, karena memang ada aturan tertutup. Tapi kalau misalkan di kehidupan sehari-hari yang orang-orang ya segembel gue juga gitu kan, terus ada yang ngelakuin kayak gitu, nggak tahu kenapa saya tuh selalu mikir kayak, pelakornya yang nggak tahu diri. Kalau saya ya, kalau saya menilai, karena gini, sebagai perempuannya, kalau tadi kata lu cowok, lu punya pilihan, lu mau ngelepasin yang ini atau yang nggak bisa gitu. Kalau dia udah punya ikatan, kita yang sebagai perempuan yang pendatang baru ini yang harus tahu diri. Iya sih, tuh orang udah punya ikatan, anjir, janji gitu loh, janji buat hidup sama orang lain seumur hidup, udah janji. Kenapa lu tiba-tiba harus ngerusak kayak gitu? Kalau gue sih ceweknya yang salah, nggak tahu diri. Tetap kalau gue tuh kalau masalah kayak gitu tetap ceweknya. Lu punya pilihan. Kalau lu cewek yang cerdas, lu nggak mungkin ganggu rumah tangga orang. Itu iya sih. Kayak gitu, kayak lu punya pilihan, kalau lu punya harga diri, nggak usah suami orang gitu. Mending lu nunggu duda sekalian, bener. Iya, mendingan sama duda. Gue lebih respect sama cewek-cewek yang mau sama duda. Udah punya suami, udah punya istri, lu ganggu-ganggu ngapain sih? Kalau sama duda terus dia udah punya anak gitu, anjing ya, lu udah nikah udah langsung ngurus anak lu, aduh seru banget tau gak sih? Udah sama duda aja, lu jangan gangguin laki orang. Dan lagi si cowoknya tuh kayak lu ngerasa tajir banget sih, lu ngerasa ganteng banget sih yang selingkuhan nih, sebel deh gue. Maksudnya lu ngerasa ganteng banget sih, ngerasa tajir banget tuh sampai bisa selingkuh gitu. Aduh, lu punya apa sih men? Ya ampun. Kalau lu emang ganteng, emang duit lo nggak ketampihan ya udah gitu. Gue jadi mikir, anjir, gue jadi takut nikah, bangsat banget kayak gini. Iya, tapi bener dong. Itu yang ngebuat gue kayak, udah gue nggak mau mikirin nikah dulu, ngapain anjir. Si Shannon itu cantik loh. Iya, anaknya lucu-lucu, masih bisa dihianatin suaminya, gimana gue yang dulu kan. Gue juga mikir untung gue Katolik aja, jadi kalau gue kan kayak nggak bisa cerai gitu. Tapi ya itu resikonya harus dibunuh. Kalau dipisahkan secara maut masih bisa dia nikah lagi laki gue.
Dan kembali ke si Chris tadi ya. Macam Chris itu ternyata beberapa bulan setelah dia dipidana gitu-gitu. Dia kan seumur hidup, penjara seumur hidup. Dan sedih banget itu bahasa dari bapaknya Shannon yang pas di persidangan. Nih gue sampai nulis nangis deh, dia bacanya. Dia kayak mana ya? Anak-anak dan cucunya dibuang seperti sampah gitu-gitu. Aduh, dia nggak bisa memaafkan si evil Chris demon itu. Orang-orang bilang kamu itu monster, tapi menurut aku kamu bukan monster, kamu tuh iblis monster. Anjir. Oh, nih, gue ada nih. You buried my daughter, Shannon and Nico in shallow grave, and then you put Bella and Sissy in a huge container of crude oil. Kontainer itu Tanjung Priok ya, kontainer. Tempat gue tinggal. Tanjung Priok ada banyak kontainer. Jadi bapaknya bilang waktu itu kamu mau lari kemanapun di Colorado ini tetap endingnya di Tanjung Priok. Tapi ada nih yang sedih lagi gini nih. Apa namanya? Waktu anaknya yang mana ya? Yang si Bella, Sissy. Si Bella ya? Bella yang pertama, yang 4 tahun. Iya. Yang pertama Bella itu sempat pas waktu dibunuh sama bapaknya, dia tuh sempat ngomong gini, jangan lakukan ini. Iya, itu makanya aku bilang setelah beberapa bulan baru ada pengakuan yang mengejutkan itu loh. Jadi akhirnya dia mengaku secara real menurut dia, versi dia, kronologi pada hari itu. Jadi pas tanggal 13 Agustus itu dia memang berantem sama bininya, habis itu dia ngebekep. Jadi kan memang secara otopsi meninggalnya si Shannon itu karena dibekap, meninggal 2 anak ini karena dicekek. Iya. Makanya mereka nggak yakin kalau 2 anak ini dibunuh sama si Shannon, karena kata dia Shannon ngebekap 2 anaknya. Ternyata otopsinya nggak, 2 anaknya dicekek. Nah akhirnya dua anak dibekap, si Shannon dicekek. Nah, kayak gitu. Pokoknya beda sama pengakuannya sama otopsinya. Nah, setelah dia mencekek si Shannon terus dibungkus pakai spray gitu loh. Terus dibawa dong ke mobilnya dia. Makanya dia ngeluarin mobil dari garasi itu, dimundurin ke dalam buat ngangkut barang kata dia itu. Nah, pas dia masukin ke situ si Bella itu ngeliat, "Ibu kenapa?" katanya gitu. Terus dia bilang, "Ibumu sakit, kita harus bawa dia ke dokter." Terus dia masukin dong 2 anaknya ini ke dalam mobil. Jadi dia tuh ngeboncengin 2 anak ini di belakang gitu loh sambil dia bawa bininya yang udah meninggal itu. Terus dia gali seadanya itu. Sebelum itu tuh si Shannon itu ditaruh di bawah. Iya, di pijakan kaki gitu. Aduh gua kalau jadi anaknya udah jadi setan sih itu. Terus dia ngegali terus mau ngubur si Shannon itu, si Bella itu ngeliat gitu loh. Terus ya udah habis itu si Sissy masih nanya-nanya kan. Sissy masih nanya, "Mama kenapa? Ibu kenapa?" Terus dia udah nggak banyak ngomong, langsung dibekap juga tuh anaknya. Anaknya dibekap, meninggal dan langsung dimasukin ke tangki oli itu. Terus si Bella nanya, "Kenapa kau lakuin itu ke Sissy? Apakah kau akan ngelakuin itu ke aku juga?" gitu kan. Terus dia udah nggak pakai ngomong banyak, langsung si Bella juga kayak gitu. Nah si Bella tuh sempat ngelawan kata dia. Makanya itu dia punya defensive mark yang dia gigit. Terus sampai terakhir tuh kata-kata terakhir dia bilang dari si Bella ngomong dengan lirih dan lembutnya, "Bapak, kenapa Bapak melakukan ini?" gitu loh. Jadi itu sedih banget. Tapi itu setelah beberapa bulan kemudian. Dan yang sampai sekarang orang-orang nggak terima, katanya mereka percaya si Nicole pelakor itu tetap ada hubungannya sama ini. Benar. Tapi dia kayak bebas aja gitu, kayak nggak diungkit-ungkit lagi. Kayak anjir lah. Harusnya lu juga dihukum loh. Aduh. Walaupun dia makanya masih dicari tahu apakah dia otak dari semuanya atau gimana. Tapi kalau udah cinta masih Chris pasti bilang itu dia semua. Dia nggak bilang si Nicole. Padahal Nicole nggak mikirin lu, Chris. Coba dipikirin lagi deh kalau nonton video ini, Chris. Coba ngomong seadanya. Cinta, pusing gua. Bener-bener loh. Jadi orang. Oke nih Tal, kita udah sampai di ending nih. Udah dua episode nih. 2 episode ini. Iya. Jadi yang di episode kemarin yang pertama kita nggak usah pakai closing, kita closingnya di sini aja. Iya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Kalian boleh titip doa juga di bawah buat Shannon dan anak-anaknya ya. Kalau di konspirasi kan dia bisa nitip teori kan. Kalau ini doa aja ya ampun, kasihan banget itu anak-anak. 3 anak. 1 ibu, men. Aduh, bayangin. Tak bersalah, tak berdosa. Gitu. Aku nggak bakal bilang percaya nggak percaya, harus percaya sih. Karena emang ya ini emang valid, jadi ya percaya. Thank you sudah nonton.